Halo sobat guys, apa kabar? Sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Gratis nggak pakai biaya, oke? Halo sobat guys, kembali lagi di channel saya Regen Asmara. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan coba mereview sepeda Ricochet T140 yang 10 tahun 2019. Ini produksinya di tahun 2020, cuman serinya masih AI atau 2019. Oke, kita akan bahas total untuk frame, group set maupun bagian suspensi yang lainnya. Kelihatannya untuk Ricochet ini banyak banget perubahannya, terutama di bagian group set, fork, dan rear shock. Oke, ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan di skip videonya. Sip. Oke sobat guys, untuk bagian frame masih sama menggunakan material 6061 yang sudah melalui proses hydroforming. Ini keren banget ya, untuk bagian frame Ricochet ini sudah mengadopsi smart welding. Halus banget, las-lasannya nggak kelihatan sambungan, nggak kelihatan benjolan. Di bagian siku depan maupun di bagian belakangnya itu sudah mengadopsi smart welding. Untuk teknologinya masih sama menggunakan multilink main pivot suspensi system. Dan untuk pihak belakangnya ini sudah mengadopsi bus TA. Untuk forknya juga menggunakan bus TA 15 x 110 mm, sedangkan yang bagian belakangnya 12 x 148 mm. Keren banget untuk bagian framenya. Dan untuk bagian fork, ini forknya menggunakan RockShox RLR Gold. Ini RockShox 35, untuk travelnya 150 mm, sudah air suspensi dan sudah dilengkapi ada remote lock. Untuk TA-nya ini 15 x 110 mm atau bus TA. Sudah dilengkapi remote dan ribbon. Keren banget untuk bagian forknya. Pastinya sangat empuk dan bandel. Oke sobat guys, selanjutnya di bagian rear shock, Ricochet T140 ini menggunakan RockShox Super Deluxe Select Plus. Ini tipenya yang Debon Air. Untuk E2E-nya 210 mm dan sudah dilengkapi ada ribbon dan locknya. Ini double tabung. Pastinya untuk RockShox ini sangat keren banget, bandel juga. Kita bisa set dari sini untuk locknya, dan juga ada ribbon di sebelah sini. Ini keren banget untuk RockShox ini. Oke, untuk bagian shifternya Ricochet T140 ini menggunakan Shimano SLX 1x12 speed. Untuk serinya, shifternya ini menggunakan seri M7100. Ini seri yang paling baru banget, 1x12 speed. Dan untuk bagian RD juga sama menggunakan SLX dengan tipenya yang M7100. Ini yang medium dan sudah dilengkapi fitur lock dan open. Ini keren banget untuk shifter dan RD, ada perubahan ya di bagian group set ini. Menggunakan SLX 1x12 speed. Luar biasa banget untuk group set. Dan selanjutnya untuk bagian brake set ini menggunakan Shimano non series. Untuk serinya M425, ini mungkin setara dengan Shimano Alivio ya. Ini sudah hidrolik. Dan untuk bagian disc brake, untuk yang depan itu menggunakan disc brake 180 mm atau 7 inci, sedangkan yang bagian belakangnya 160 mm. Ini menggunakan 6 bolt atau 6 baut. Untuk kokpit, untuk stangnya ini menggunakan stang trail. Untuk lebarnya kira-kira 780. Nah, ini klem diameternya agak beda ya, menggunakan klem 35 mm. Agak lumayan besar, cuman modelnya ya masih race rendah, nggak terlalu tinggi race-nya. Untuk stemnya juga ini menggunakan stem trail
Panjangnya kira-kira 45 mili, klaimnya juga sama 35. Ini bahannya alloy. Selanjutnya saya akan pindah ke bagian sprocket. Untuk bagian sprocketnya menggunakan gear drive dengan ukuran giginya yang paling kecilnya 11T dan yang paling besar 50T. Jumlahnya 12 speed. Dan untuk bagian chainnya ini menggunakan chain YBN 12 speed, warnanya silver. Kemudian di bagian crankset menggunakan ProWheel MTX. Ini sudah hollow. Untuk armnya 170 mili dan ukuran chainringnya 32T. Sudah pakai chainring narrow, jadi rantai nggak akan lepas ya. Untuk BB-nya sudah menggunakan BB hollow bush. Ini lumayan enak untuk BB-nya sudah loncer. Untuk bagian hub depan menggunakan hub no label dengan ukuran lebarnya 110 mili, ASTA-nya 15. Ini sudah bush. Dan bagian belakangnya juga menggunakan no label. Untuk lebarnya 148 mili, asnya menggunakan 12 mm. Jadi untuk hub depan belakangnya sudah mengadopsi teknologi Boost TA. Ini dua-duanya sudah seal bearing, namun masih standar ya, belum nyaring. Dan untuk hub ini kelihatannya masih belum terlalu oke. Jadi kalau saran saya, kalau misalkan Sobat Goes mau lebih kuat dan suara jangkriknya, suaranya lebih keras, ya bisa diganti pakai alternatif yang lain. Tapi untuk bawaannya ya seperti ini dari pabrikan, cukup lumayan oke. Selanjutnya saya ke bagian rims. Ini rimsnya rim Strill in-house ya. Ini lebarnya 30 mm, untuk diameternya 27,5 dan berbahan alloy. Untuk lubang jari-jarinya 32 hole. Dan di bagian ban luar ini menggunakan Swalby Hansdam. Untuk lebarnya 235. Ini nggak ada perubahan ya untuk bagian ban luar dan rims. Itu sama persis dengan yang Ricochet T140 yang seri 3 ataupun seri 2. Selanjutnya di bagian dropper seat post ini menggunakan control tech. Untuk ukurannya diameternya 30,9 dan untuk travelnya ini menggunakan travel 125. Oke, untuk control tech ini remote-nya sangat keren ya. Ini seperti sama persis mungkin kayak yang kemarin dipakai sama Ricochet yang Pro. Remote-nya masih sama. Modelnya kayak Fox ataupun X-Fusion, ini kayak gini, remote-nya bagus. Di bagian saddle-nya ini juga masih sama, menggunakan saddle trill. Masih sama dengan versi yang lainnya. Bagian pedalnya masih standar pabrikan. Ini masih pelor dan modelnya flat. Oke, untuk wheelbase-nya Ricochet T140 yang size L ini, terus tadi saya ukur sekitar 115 cm. Untuk beratnya sendiri saya timbang kisarannya 16,3 kg. Cukup lumayan ringan untuk sepeda sekelas AM dengan frame-nya masih alloy ya. Untuk group setnya ya sudah cukup oke sih. Nah, forknya udah pakai RockShox dan menggunakan Shimano SLX 12 speed. Selebihnya untuk frame itu nggak ada perubahan ya, masih sama dengan versi yang 20, 30 ataupun yang 40. Hanya bedanya di rear shock kalau di bagian frame. Untuk bagian frame-nya ini sudah mengadopsi teknologi Boost TA. Keren banget untuk Ricochet ini. Warnanya juga nggak banyak corak ya. Ini matte grey dipadukan dengan warna hitam glossy. Keren banget, jadi kelihatan lakinya, ditambah stanchion-nya warnanya hitam gelap dan juga dropper seat post-nya hitam. Jadi full black, keren banget pokoknya. Untuk harganya Ricochet T140 yang 10 ini ada sedikit penurunan dari yang 2018 mungkin. Kalau yang 2018 mungkin sekitar 27 juta. Untuk yang seri 2019 ini harganya Rp25.830.000. Untuk spek yang didapat di Ricochet ini sudah mumpuni untuk main di
gunung. Untuk main medan-medan yang terjal, turunan ekstrim, ini sudah sangat mumpuni. Ditambah forknya sudah air suspensi dan sudah menggunakan dropper seat post. Untuk bagian gear setnya juga ini sudah bagus banget ya. Udah pakai 1150. Jadi segala medan tanjakan pastinya sudah bisa dilalui. Oke, mungkin itu aja ya untuk review Ricochet T140 yang 10 ini. Semoga videonya bisa membantu. Ini barangnya sangat langka banget. Kemungkinan di AC Wow, khususnya di Jakarta, ini hanya di Alam Sutra yang dapat jatah satu stok ini. Mungkin di cabang lain kayak Kelapa Gading dan Pondok Indah, barangnya nggak dapat. Ini pun size-nya saya dapat hanya size 17. Makanya buruan, belum tentu bulan depan barangnya bisa ready, karena barangnya sangat terbatas. Makanya buruan ya, sebelum habis, langsung aja datang ke What of Wheel Alam Sutra. Ini barangnya hanya satu. Semoga kalian jodoh dengan sepeda ini, karena keren banget ya sepeda ini. Oke, sekian untuk review Ricochet T140 yang 10 tahun 2019. Kalau suka, silakan di like dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap berolahraga. Dan tetap jaga jarak. Siap? Oke, salam dua pedal dan jos gandos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.